Assalamualaikum pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda. Hampir semua makhluk vertebrata selalu menguap. Bahkan janin manusia mulai menguap ketika berusia 11 minggu. Kerap menguap tak selalu berarti mengantuk, sehingga tidur juga belum tentu jadi solusinya. Apalagi sampai menguap berlebihan. Jika dalam 1 menit seseorang menguap lebih 4 kali, bisa jadi tanda penyakit serius. Sebagian besar gangguan yang berhubungan dengan menguap berasal dari sistem saraf pusat, yakni epilepsi, radang otak, atau tumor otak. Menguap juga menjadi tanda dari reaksi pingsan atau sinkop vasovagal, walaupun bisa juga menjadi tanda kecemasan atau rasa bosan. Proses menguap terjadi saat denyut jantung melambat, aliran oksigen ke otak menjadi berkurang. Pada saat itulah otak memerintahkan untuk menguap. Ketika mulut terbuka, udara secara otomatis masuk ke tenggorokan. Oksigen dalam paru-paru akan diserap ke dalam sel darah merah dan dialirkan ke otak, dengan demikian otak jadi lebih segar. Menguap juga menular yang disebabkan oleh respon empatetik. Secara otomatis menunjukkan sifat dasar empati manusia, perasaan memahami terhadap orang lain. Dalam Islam ada adab yang harus dilakukan bila kita menguap. Dalam 2 hadis riwayat Imam Muslim diceritakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antaramu menguap, hendaklah ia menutup mulutnya karena setan dapat masuk lewat mulutnya. Juga masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bila salah seorang menguap saat sholat, hendaklah sekuatnya ia menahannya karena setan ingin masuk. Selain karena perasaan lelah, bosan, stres, atau pertanda akan pingsan, menguap disebabkan karena mengantuk. Cara terbaik menghilangkan kantuk adalah tidur. Manusia menghabiskan sekitar 1/3 hidup mereka untuk tidur. Tidur tidak hanya beristirahat, tetapi suatu proses pemulihan organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Ketika tidur, tubuh mengalami perbaikan dan detoksifikasi. Tidur juga membantu tubuh memproduksi sistem kekebalan untuk melawan infeksi. Pola tidur yang buruk berhubungan dengan kesehatan yang buruk juga. Kurang tidur dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti depresi, tekanan darah tinggi, obesitas, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Otak tetap aktif selama kita tidur, meskipun aktivitas dalam korteks turun sekitar 40%. Selama tidur, tingkat sistem pencernaan akan melambat. Denyut jantung menurun antara 10 dan 30 denyut per menit saat tidur. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan darah yang terjadi pada tidur nyenyak. Selama tidur nyenyak, tingkat metabolisme sel-sel tubuh dipercepat dan banyak menunjukkan peningkatan dalam produksi dan pengurangan kerusakan menjadi protein. Tidur termasuk dalam kebutuhan primer bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Jika kita kurang tidur, resiko terkena diabetes, stroke, obesitas, hingga hipertensi akan meningkat. Namun sebaliknya, jika terlalu banyak tidur lebih dari yang direkomendasikan 7 hingga 8 jam setiap malam, maka kita juga akan beresiko terkena penyakit jantung. Bila Anda gemar tidur siang, ini sangat bermanfaat untuk menajamkan ingatan. Tidur siang selama 10 menit secara langsung menghilangkan kekakuan dan meningkatkan kerja otak setidaknya selama 2,5 jam. Tidur siang selama 30 menit, 3 kali dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular hingga 30%. Selain itu, tidur siang dapat mempercepat metabolisme tubuh, mencegah penuaan, meningkatkan memori, dan membuat tubuh lebih segar. Sebenarnya manfaat tidur siang juga sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan secara implisit dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 23. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Sementara tidur malam dalam kamar yang gelap ternyata bermanfaat buat tubuh. Hormon melatonin dalam tubuh diproduksi ketika cahaya mulai redup. Hormon ini adalah salah satu hormon kekebalan tubuh yang mampu memerangi dan mencegah berbagai penyakit termasuk kanker.
Hormon melatonin ini tidak akan muncul jika orang tidur malam hari dengan lampu menyala. Pada beberapa hewan, tidur menjadi strategi unik untuk bertahan hidup. Dengan tidur nyenyak atau deep sleep yang diiringi menurunkan kinerja metabolisme dan temperatur tubuh dalam satu periode. Teknik ini dinamakan hibernasi. Hewan yang berhibernasi mematikan semua indera pendengaran dan hampir tidak merespon lingkungan sekitar kecuali yang berkaitan dengan suhu. Saat berhibernasi, hewan sama sekali tak bergerak dan membutuhkan tahapan dan waktu yang lama untuk bisa kembali bergerak secara normal. Hibernasi bagi hewan adalah suatu masa untuk benar-benar mengistirahatkan seluruh organ tubuhnya. Ia tidak makan atau minum kecuali tidur sepulas-pulasnya sampai berhari-hari, berminggu, bahkan hitungan bulan. Karena itulah, bagi hewan-hewan yang akan berhibernasi, ia lebih dulu menggemukkan dirinya pada musim gugur. Timbunan lemak sangat dibutuhkan untuk menyokong proses hibernasi. Cadangan lemak ini akan menjamin tubuh mendapat pasokan makanan, minuman, dan nutrisi yang diperlukan. Hewan berdarah panas yang berhibernasi diantaranya tupai, landak, dan beruang. Sementara hewan berdarah dingin ada kadal, kodok, dan ular. Soal tidur panjang bisa ditemukan pula dalam kisah pemuda Ashabul Kahfi dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sejumlah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama mereka ikut pula seekor anjing. Tertidur dalam gua selama ratusan tahun, para pemuda Ashabul Kahfi pun selamat dari kekejaman Dicyanus, raja Romawi pemuja berhala. Demi menyelamatkan akidahnya, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan negerinya. Dengan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tertidur selama 300 tahun. Tanpa mereka sadari, badan mereka dibolak-balikan ke kanan dan ke kiri, serta telinga mereka ditutup sehingga mereka tidak terbangun oleh suara apapun. Ketika terjaga, wajah kota telah berubah dan uang perak mereka tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka tersadar bahwa mereka tidaklah tertidur sehari atau setengah hari saja, melainkan ratusan tahun. Kisah Ashabul Kahfi memberikan inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam teori hibernasi, yaitu kondisi ketidakaktifan dan penurunan metabolisme pada tubuh, serupa dengan kondisi tidur. Para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama ratusan tahun tetap dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum dan tidak mengalami kerusakan pada tulang dan otot. Padahal kerusakan dan hancurnya otot tidak terhindarkan pada orang-orang yang kelaparan sehingga dapat menyebabkan kematian. Para ilmuwan di Alaska mengatakan telah menemukan cara bagaimana tupai berhibernasi, sebuah proses yang dapat digunakan untuk menjaga fungsi otak pada manusia yang menderita stroke atau serangan jantung. Ketika hewan berhibernasi, mereka memiliki denyut aliran darah pada jantung berkurang yang mirip dengan seseorang dalam keadaan serangan jantung, namun tidak menyebabkan kerusakan pada otak. Dengan memahami kualitas saraf dari hewan yang berhibernasi, dapat menyebabkan pengembangan obat atau terapi untuk menyelamatkan nyawa orang pasca stroke atau serangan jantung. Di saat tidur, sebagian orang mendapatkan bunga tidur alias mimpi. Mimpi biasanya didefinisikan sebagai proses dari bayangan, perasaan, pergerakan, dan pikiran yang kita alami saat tertidur. Mimpi dapat dialami pada setiap fase dalam tidur kita dan tidak harus selalu melibatkan rangsangan tertentu. Sekitar tahun 1953, peneliti Nathaniel Kleitman membuat suatu penemuan penting mengenai fase REM atau Rapid Eye Movement dalam tidur. Fase ini ditandai dengan pergerakan bola mata yang cepat secara periodik yang terjadi pada saat tertidur. Sebelum adanya peneliti mengenai REM, masih belum diketahui persis seberapa sering manusia bermimpi. Pada manusia dewasa, mimpi biasanya berlangsung pada sekitar 90 menit setelah mulai tertidur, dan terjadi lagi setiap 90 menit dengan durasi yang lebih lama, selama total 2 jam fase REM dalam tidur malam. Dengan rata-rata 5 mimpi tiap malam, manusia mengalami 136.000 impian sepanjang hidupnya, dengan waktu yang setara dengan 6 tahun fase REM dalam tidur. Mimpi disebabkan oleh proses biologis internal dalam tubuh.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sel otak besar pada bagian belakang otak secara periodik pecah dalam selang waktu sekitar 90 menit dan mengirimkan rangsangan yang bersifat acak ke bagian korteks pada otak. Akibatnya, bagian memori, sensorik, kontrol saraf, dan kesadaran pada otak terstimulasi pula. Menurut penelitian ini, proses di atas mengakibatkan kita mengalami apa yang kita sebut sebagai mimpi. Sebagian psikoterapis berpendapat bahwa saat rangsangan neurologis dari otak memicu proses terjadinya mimpi, isi atau representasi dalam mimpi dapat berasal dari kebutuhan, keinginan, atau harapan dari alam bawah sadar dan kehidupan sehari-hari pada orang yang mengalami mimpi. Mimpi dalam Islam memiliki arti dan nilai tertentu. Selain sebagai bunga tidur yang tidak memiliki arti apapun, mimpi bisa pula memiliki arti yang penting. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa mimpi yang benar itu ialah sebagian daripada 46 sifat kenabian. Misalnya, mimpi Nabi Ibrahim yang menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Dalam hadis Muslim yang lain, Rasulullah menjelaskan ada adab tertentu yang harus dilakukan bila mendapatkan mimpi. Rasulullah bersabda, mimpi baik itu daripada Allah dan mimpi buruk itu daripada syaitan. Maka ketika salah seorang daripada kamu mimpi buruk, meludahlah ke arah kiri 3 kali, kemudian minta perlindungan kepada Allah. Maka mimpinya tidak akan mengkhawatirkan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan pula adab dalam menghadapi mimpi. Apabila salah seorang dari kamu melihat mimpi yang disukainya, sesungguhnya ia daripada Allah, maka kabarkanlah kepada orang lain. Dan sekiranya dia melihat sebaliknya dari apa yang dibencinya, sesungguhnya ia daripada syaitan, maka beristi'azalah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah menceritakan kepada orang. Pada zaman sekarang ini, mimpi sebagai tanda kenabian sudah tidak ada lagi. Mimpi yang benar hanya dimiliki oleh orang soleh. Mimpi yang benar atau al-mubasyirat bisa berupa kabar gembira, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terhindar dari hal buruk. Mimpi bertemu dengan Nabi SAW juga sebagian daripada al-mubasyirat yang terjadi kepada manusia yang beruntung. Dari hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, dan setan tidak mampu menyerupaiku. Subhanallah. Meski tidur merupakan kebutuhan utama manusia, ada beberapa kondisi berkaitan dengan tidur yang menjadi penyakit yang bisa membahayakan kesehatan. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah sleep apnea atau henti nafas saat tidur yang ditandai dengan dengkuran. Penelitian yang dilakukan di University of Dresden, Jerman tersebut menyatakan bahwa penderita sleep apnea berat beresiko lebih tinggi untuk terkena silent stroke atau lesi kecil di otak. Penelitian terkini menunjukkan bahwa 1 dari 10 pasien stroke juga mendengkur dan menderita sleep apnea. Lebih jauh lagi, sleep apnea ditemukan juga pada lebih dari setengah pasien dengan stroke ringan yang secara klinis tidak menunjukkan gejala apa-apa. Mendengkur seringkali diselingi oleh henti nafas saat tidur. Henti nafas terjadi akibat saluran nafas yang menyempit saat tidur. Akibatnya, walau gerak nafas masih ada, udara tak ada yang bisa masuk ataupun keluar. Biasanya, penderita akan tampak sesak dalam tidurnya. Berikutnya adalah narkolepsi, yang memiliki karakteristik utama mengantuk siang hari yang berlebihan, bahkan setelah tidur malam yang cukup. Seseorang dengan narkolepsi kemungkinan akan menjadi mengantuk atau tertidur yang tiba-tiba tanpa mampu dikontrol, dan sering pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Gejala klasik yang mengiringi narkolepsi adalah katapleksi, halusinasi, dan sleep paralysis. Katapleksi merupakan gejala khas narkolepsi yang ditandai dengan melemasnya otot secara mendadak. Otot yang melemas bisa beberapa otot saja sehingga kepala terjatuh, mulut membuka, menjatuhkan barang-barang, atau bisa juga keseluruhan otot tubuh. Keadaan ini dipicu oleh lonjakan emosi, baik itu rasa sedih maupun gembira.
Biasanya emosi positif lebih memicu katapleksi dibanding emosi negatif. Kondisi mimpi yang menyusup ke alam sadar bermanifestasi sebagai halusinasi. Penderita narkolepsi biasanya berhalusinasi seolah melihat orang lain di dalam ruangan. Orang lain tersebut bisa orang yang dikenal, keluarga, sekedar bayangan, hantu, atau bahkan makhluk asing, tergantung pada latar belakang budaya penderita. Sementara kelumpuhan tidur atau sleep paralysis adalah kelumpuhan otot secara umum yang terjadi pada waktu awal tidur. Peristiwa ini mungkin disertai rasa dikejar-kejar atau perasaan akan adanya bahaya yang akan datang. Dalam istilah masyarakat awam, paralisis disebut ketindih yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Sleep paralysis bermula saat kondisi tubuh mengalami penurunan stamina akibat kurang tidur maupun kelelahan. Gelombang otak pun tidak mengikuti tahapan tidur yang semestinya. Sleep paralysis tanpa disertai narkolepsi dapat terjadi pada orang sehat yang kurang tidur, tetapi juga seringkali terlihat pada pasien dengan depresi. Hampir semua orang pernah mengalami kesulitan untuk tidur. Namun, kesulitan untuk tidur dalam jangka waktu yang lama diindikasikan sebagai insomnia. Insomnia dapat terjadi secara sementara, akut, hingga kronis. Insomnia dapat disebabkan oleh berbagai macam gangguan seperti perubahan lingkungan tidur, waktu tidur, depresi berat, atau stres. Konsekuensinya, kantuk dan kinerja psikomotor terganggu. Penderita insomnia berbeda dengan orang yang kurang tidur, di mana kualitas tidur penderita insomnia sangatlah buruk. Berjalan sambil tidur atau somnambulisme tergolong gangguan dalam kelompok parasomnia, di mana penderitanya melakukan gerakan-gerakan tidak biasa di saat tidur. Penderita somnambulisme atau somnambulis biasanya terjaga saat tidur, namun masih berada dalam kondisi tidur atau sleeping state. Berjalan dalam tidur biasanya melakukan tindakan normal seakan-akan bangun. Para somnambulis biasanya adalah orang-orang yang secara psikologis memiliki tingkat stres yang tinggi. Namun pada beberapa kasus juga ditemukan faktor genetik pada penderita. Tidak masalah membangun somnambulis dari tidurnya. Hal ini lebih baik daripada membiarkan tidur dalam keadaan yang tidak optimal dan membahayakan dirinya. Tidur juga bisa menjadi aktivitas untuk beribadah. Rasulullah SAW memberikan panduan secara tepat bagaimana kita harus mengistirahatkan tubuh dan mengambil sejumlah manfaat. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa tidur itu perlu dan penting, terutama untuk kesehatan. Dalam Quran surat An-Naba ayat ke-9, Allah SWT berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Sebaiknya untuk tidak tidur larut malam, apalagi begadang. Selain akan mengurangi kualitas tidur, juga berpotensi merusak sistem kerja tubuh kita sendiri. Fakta ini berkorelasi positif dengan hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk segera tidur setelah sholat Isya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Nah, tidur ala Rasulullah memiliki beberapa tahapan. Pertama, Rasulullah senantiasa berwudu dahulu sebelum tidur. Kedua, berdoa sebelum tidur. Doa adalah senjata seorang muslim. Oleh karena itu, dalam segala hal, termasuk tidur, hendaklah diawali dengan doa dan zikir. Rasulullah SAW memberikan contoh berdoa sebelum tidur dalam sejumlah hadis. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW apabila mulai berbaring di tempat tidurnya membaca, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu, aku hidup dan dengan namamu, aku mati. Dan apabila bangun, beliau membaca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Tahapan ketiga dari tidur Rasulullah adalah miring ke kanan dengan menghadap kiblat. Riset ilmiah dunia medis menjelaskan bahwa ada keuntungan besar yang didapat ketika seseorang tidur miring ke kanan. Di antaranya ialah mengurangi tekanan hati yang berlebihan pada lambung.
dapat mempercepat pengeluaran cairan di usus dan usus 12 jari berkat adanya gaya gravitasi sebab mulut lambung menghadap ke bawah. Selain itu juga mempermudah proses kerja batang tenggorokan sisi kiri di mana organ ini dapat dengan cepat menghasilkan cairan lendir. Juga membuat rileks gerak jantung dan lambung dan mengurangi tekanan pada keduanya. Tahapan keempat, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Meski tidur memiliki sejumlah manfaat, Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam tidur, bahkan menguranginya di waktu malam dan menggantikannya dengan sholat tahajud. Dari riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa dan pengusir penyakit dari dalam tubuh." Di dalam Al-Quran pun disebutkan ada segolongan manusia yang masuk surga karena ibadah malamnya dengan mengurangi waktu tidur malamnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi dari kami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sahabat Ragam Indonesia, kami kembali hadir membawa sejumlah informasi tentang hal yang khas maupun yang unik yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, seperti